Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iva Sultan Uliharnis, sarjana hukum dalam channel Kantor Hukum Perjuangan. Sobat Perjuangan, hari ini kita akan coba bahas tentang saksi. Karena sedang viral di televisi, di TikTok, dan sosial media lainnya tentang persidangan kasus FS. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas total tentang saksi. Bersama Abangda kita, Abangda Nasril Haklubis. Gimana kabar Abang, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Bang, untuk sebagai awal dari pembahasan kita, bagusnya kita bahas dulu tentang pengertian dan jenis saksi itu apa-apa aja Bang. Baik. Gimana kira-kira menurut Abang itu? Jadi begini, sebelum kita masuk kepada macam-macam saksi itu, terlebih dahulu kita lihat apa sih saksi itu sebenarnya. Di dalam pasal 1 angka 26 KUHP telah dijelaskan bahwa saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan, ya kan, guna kepentingan penyidikan. Nah, kalau penyidikan ini di kepolisian, penuntutan ini di kejaksaan, dan peradilan ini di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia alami sendiri, atau dia dengar, atau dia lihat sendiri. Nah, untuk saksi ini, dia merupakan alat bukti di dalam persidangan. Kalau dalam perkara pidana itu disebutkan dalam pasal 184 KUHP, pasal 184 ayat 1 KUHP, bahwasanya keterangan saksi ini adalah alat bukti nomor 1 kalau dalam perkara pidana. Jadi yang pertama Yang pertama dia. Karena kalau dalam perdata beda. Kalau dalam perdata itu keterangan saksi itu yang kedua. Setelah itu baru surat. Nah, jadi begitu dia. Lalu Bang, apa sebenarnya syarat-syarat supaya bisa kita menjadi saksi Bang? Nah, jadi begini. Seperti tadi pengertian pasal 1 angka 26 KUHP tadi telah disebutkan bahwasanya untuk menjadi saksi itu ada 3 kriterianya. Apa itu Bang? Dia harus mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Ini sebenarnya yang menjadi saksi dalam baik itu penuntutan, baik itu penyidikan, baik itu persidangan. Jadi harus dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Itulah dia yang bisa menjadi saksi. Nah, jadi kalau tidak dilihatnya, seiring perkembangan zaman, saya jelaskan sedikit, ada yang dinamakan bahwa saksi itu adalah testimonium de auditio. Nah, itu adalah saksi, dia hanya mendengar dari keterangan orang. Nah, jadi kekuatannya kurang. Tapi apabila hakim melihat testimoninya itu sesuai dengan bukti-bukti yang lain, baik itu dari surat, baik dari keterangan saksi yang lain, petunjuk, keterangan ahli misalnya, maka itu pun bisa menjadi satu hal pertimbangan bagi hakim untuk menyatakan bahwasanya saksi testimonium di auditio itu dapat menjadi pertimbangannya, begitu. Kemudian Bang, dari penjelasan jenis kemudian syarat tadi, nah kita mungkin agak lebih mendalam ini Bang. Masuk ke pertanyaan bahwasannya gini, ketika dia sudah dimintakan menjadi seorang saksi nih, memenuhi syarat-syarat tadi, kalau dia nggak mau datang, dia kira-kira bisa nggak dijemput paksa Bang? Kalau di penyidikan itu sudah diatur KUHP bahwasanya apabila tidak hadir sekali, 2 kali, maka yang ketiga kalinya penyidik itu dapat menjemput paksa. Menjemput paksa artinya dijemput ke rumahnya untuk memberikan keterangannya. Jadi di dalam panggilan kepolisian pun nanti ada disebutkannya itu apa kewenangan penyidik itu, gitu. Itu jadi, masih dalam tingkat penyidikan ya? Masih tingkat penyidikan. Kalau di tingkat penuntutan sebenarnya kalau sudah ada di BAP, banyak kejadian pengalaman, dia tidak bisa hadir di persidangan, tetapi di BAP sudah disumpah. Jadi ketika dia memberikan keterangan di berita acara pemeriksaan di kepolisian, dia sudah disumpah. Jadi ini menjadi perdebatan. Nah, biasanya kalau kita penasihat hukumnya, sebagaimana yang disebutkan dalam KUHP bahwasanya keterangan saksi itu adalah yang dinyatakan di depan persidangan.
Biasanya kita keberatan itu apabila jaksa menyatakan dia sudah disumpah di penyidikan pada saat pemeriksaan di penyidikan, sehingga BAP-nya mau dibacakan saja begitu. Nah, kalau kita penasihat hukum, kita akan keberatan itu karena berdasarkan pengertian tadi, keterangan saksi di persidangan itu adalah keterangan yang diucapkan pada saat persidangan itu, bukan yang di luar persidangan. Jadi itu dia. Ini sering terjadi perdebatan. Maka kita akan menolak itu, dan hakim juga nanti akan mengambil kebijakannya apakah keberatan kita diterima atau tidak. Tapi rata-rata keberatan itu diterima oleh hakim. Oke, siap Bang. Kemudian Bang, setelah dia masuk nih menjadi saksi di persidangan nih, kalau yang dia sampaikan itu adalah keterangan yang bohong, keterangan palsu, atau memang dia merekayasa itu, apa dia bisa dipidana itu Bang? Itu ada ketentuannya. Jadi kalau untuk di persidangan dia khusus. Kalau sebenarnya pemalsuan itu kan, baik itu keterangan, surat, itu diatur dalam 263 KUHP. Tapi kalau khusus di dalam persidangan, itu diatur dalam pasal 242 KUHP. Jadi di situ ada ancamannya kalau tidak salah 7 tahun. Jadi di situ nanti, karena dia di bawah sumpah. Pasal 242 ini ada satu unsurnya, dia menyatakan dia di bawah sumpah. Nah, untuk memenuhi unsur 242 ini dia harus di bawah sumpah. Jadi apabila memberikan keterangan palsu di depan persidangan atau di bawah sumpah, maka dia bisa dikenakan pasal 242. Jadi Bang, untuk macam-macam saksi tadi, ketika di persidangan ada nggak sih saksi itu yang memberatkan atau yang meringankan Bang? Ini yang menarik. Apa itu Bang? Nah, jadi orang akan berpikir biasanya saksi itu adalah memberatkan. Tapi kalau kita lihat dari lawyer, ada juga saksi meringankan. Itu yang kayak mana Bang? Jadi ada istilah-istilahnya ini. Kalau saksi acat itu yang memberatkan. Ini biasanya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksinya untuk membuktikan dakwaannya. Ini sebenarnya yang memberatkan terdakwa ini. Kemudian diberikan juga hak kepada terdakwa atau kuasanya juga untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Ini kalau istilah hukumnya disebut dengan saksi adecat. Terus seiring perkembangan zaman, ada lagi dibilang yang namanya saksi mahkota. Itu kayak mana? Ini kalau kita hubungkan dengan perkara yang sedang viral saat ini tadi, FS misalnya, dalam kasus pembunuhannya itu kan dilakukan oleh beberapa orang, iya kan? Makanya saksi mahkota ini mereka sama-sama menjadi tersangka dalam perkara itu. Jadi bisa dibilang misalnya Baradae memberikan kesaksian terhadap FS, FS memberikan kesaksian terhadap Baradae, itulah dia saksi mahkota. Artinya mereka sama-sama terdakwa dalam perkara itu. Terus ada namanya saksi ahli. Itu yang kayak mana? Kalau ahli ini misalnya kita contohkan dalam kasus penembakan misalnya, itu akan dipanggil suatu ahli senjata, misalnya ahli pistol misalnya. Dia akan menganalisa bagaimana terjadinya penembakan itu, berapa jaraknya, itu nanti ahli yang mengetahuinya. Berarti yang punya pengetahuan dan keahlian di bidang itu lah ya? Iya, contoh misalnya ITE, transaksi elektronik, ya itu kan dicari nanti ahlinya, orang yang mengerti bagaimana sih peredaran elektronik, pengiriman elektronik dan sebagainya. Terus ada lagi yang dibilang saksi korban. Kalau korban ini itulah korbannya sendiri. Misalnya terjadi perampokan, kita yang dirampok, kita saksi korban lah istilahnya itu. Berarti korban tadi juga bisa menjadi saksi lah ya? Bisa, karena kan dialaminya sendiri tadi. Disitulah dia dilihat, didengar dan dialami sendiri, makanya itu dia saksi korban. Terus ada namanya saksi pelapor. Itu kayak mana Bang? Biasanya ini yang melaporkan ke penyidik. Kan ada beberapa case yang bukan merupakan delik aduan,
Contoh nih, terjadi tindak pidana kejahatan pencurian, kita melihatnya, kemudian kita melaporkan itu ke kepolisian, maka kita adalah saksi pelapor. Atau sering juga kita lihat dikuasakan kepada orang untuk melaporkan itu, maka kita nanti bisa menjadi saksi pelapor. Terus yang paling viral sekarang, yang paling sering diperbincangkan adalah JC, Justice Collaborator. Jadi Justice Collaborator ini adalah dia ikut juga pelaku, ya kan? Lalu? Yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk membuka secara terang kasus itu. Ini bisa kita lihat, kalau saya ya, pendapat saya, Baradae ini mengejar Justice Collaboratornya Itu agar yang diincar dia berarti ya? itu yang diincarnya, agar dia bisa diringankan dalam hukumannya. Karena kalau kita sudah menjadi JC, maka itu akan menjadi pertimbangan bagi hakim. Nah, dia akan mempertimbangkan bahwasanya kita bersifat baik dalam persidangan dan membantu penegakan hukum, sehingga nanti hukumannya bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Ini yang dikejar oleh Baradae kalau saya lihat. Saya lihat dia melakukan pengakuan, membenarkan keterangan daripada orang tua si korban, membenarkan keterangan dari penasihat hukum si korban. Artinya dia berusaha untuk menjadi JC ini. Dia mau mengambil suatu keringanan hukuman dari JC ini, karena memang ada beberapa pertimbangan hakim di dalam mengambil keputusan. Misalnya berperilaku baik, ikut membantu dalam persidangan, iya, dan tidak artinya dia tidak bersikap baik di dalam persidangan itu, bersikap baik di dalam persidangan itu. Terus ada lagi tadi seperti yang pertama tadi, de auditu. De auditu ini adalah saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Ini juga bisa menjadi pertimbangan oleh hakim, tapi ada syaratnya. Apa itu, Bang? Dia tidak boleh bertentangan dengan keterangan saksi lain. Dia juga harus sesuai dengan alat bukti yang lain, contohnya surat, ya kan? Terus dia juga tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Jadi itu dia. Harus sinkron semuanya berarti. Sinkron semua. Jadi baru bisa dia nanti dijadikan hakim atau diambil hakim sebagai pertimbangan. Jadi intinya saksi ini adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Jadi jangan takut dipanggil kepolisian, kejaksaan atau pengadilan menjadi saksi. Tapi satu kritik juga bagi aparat penegak hukum kita. Silakan. Kadang fenomena yang terjadi di masyarakat, orang malas menjadi saksi. Kenapa? Ini mungkin menjadi suatu PR, kerjaan rumah bagi aparat penegak hukum. Kenapa sih orang malas menjadi saksi? Kan begitu. Karena mungkin di kesaksian itu nanti ketika kita memberikan keterangan saksi sudah dipanggil jam 10, diperiksanya jam 3, dan lain sebagainya. Alasan-alasannya, waktunya. Jadi ini menjadi PR bagi kita, bagaimana agar nantinya kebenaran itu benar-benar terungkap dan saksi yang dipanggil bersedia hadir. Artinya diberikanlah kenyamanan bagi saksi ini agar tidak malas orang menjadi saksi, karena ini telah sering terjadi di masyarakat. Malaslah aku jadi saksi. Misalnya kasus tabrakan, banyak itu nanti yang melihat, tapi ketika laporkan kita bilang siapa saksinya, padahal banyak orang yang melihat, yang berani mereka, tapi tidak ada yang mau, karena mereka berpendapat ketika memberikan kesaksian itu ribet bahasanya. Jadi ini PR bagi aparat penegak hukum, agar kebenaran terungkap dengan terang benderang, agar saksi juga bersedia diperiksa. Maka ini harus ada terobosan dari aparat penegak hukum agar nanti saksi ini bersedia memberi keterangan. Oke Bang Dah, terima kasih atas penjelasan yang lengkap nih saya rasa tentang saksi.
Baik. Mudah-mudahan nih kepada sobat perjuangan dan masyarakat yang melihat video ini lebih paham dan bermanfaat nih buat mereka. Baik, terima kasih. Kami akhiri video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.